Tapi kan begitu piawai, mahirnya, pintarnya Pak Jokowi ini membaca situasi itu gitu loh. Dia ngerti setelah dia tidak berkuasa, bagaimana kendali itu tetap ada pada beliau. Itu yang saya rasakan. Ini bagaimana mungkin dia bisa membentuk komisioner KPK ya? Itu kan pansel itu dibentuk hanya oleh satu presiden satu periode, ya kan? Ini di ujung kepengurusan beliau masih dia kejar membentuk pansel untuk memilih komisioner. Nah, terpilihlah komisioner sekarang. Maka orang tidak heran mengatakan ya komisioner sekarang itu ketika berhadapan dengan keluarga Jokowi dia tumpul gitu. Komisioner KPK sekarang nggak akan bakal berani. Termasuk kasus Bobi. Iya, akan mencret lah kata orang begitu, nggak akan berani gitu. Semua itu udah rahasia umum lah, pembicaraan banyak orang lah. Tapi ketika nggak ada hubungan-hubungan dengan geng Solo aman gitu. Nah, tapi kalau ada KPK sekarang udah urusan dengan geng Solo langsung tiarap, udah tuntas, sudah semua orang udah paham. Nah inilah bentuk saya merasakan per hari ini tidak ada yang berani mengkritik Jokowi, termasuk pejabat-pejabat itu, karena kartu-kartu itu sama KPK sama kepolisian kan tahu, mereka punya hak untuk mentersangkakan orang, melakukan penyidikan, bisa mempidana kan. Nah itu yang dimiliki oleh Pak Jokowi sampai per hari ini. Jadi kalau kemudian kita mengetahui bahwa apakah ini akan tetap mitos itu, saya pikir hukum kita egaliter, ya belum tentu egaliter hukum kita di Indonesia. Karena hukum kita di Indonesia ini kan masih feodal semangatnya. Jadi artinya DNA penegakan hukum kita itu intervensi politik lebih kuat daripada DNA penegakan hukum. Karena intervensi politik itu lebih kuat DNA-nya, sehingga memang kekuatan kehendak politik, kekuasaan itu di bawah hukum di Indonesia. Jadi hukum itu di bawah, kekuasaan itu di atas. Kalau di negara-negara maju, dia sudah mulai naik tuh, bahwa hukum ditaklukkan oleh realitas politik. Hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak politik. Hukum harus di atas. Jadi kekuasaan itu ditaklukkan oleh kehendak hukum. Nah ini yang nggak akan terjadi, sehingga memang banyak orang mengatakan bahwa menjadi presiden di Indonesia itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Dia punya hak imunitas. Dia tidak sama dengan warga negara seperti saya, seperti warga negara yang lain. Dia equal before sama kesetaraan di depan hukum. Setiap warga negara itu sama kedudukannya, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak diskriminatif. Tapi sejauh yang saya cermati per hari ini, untuk pejabat-pejabat kita, terutama orang-orang yang punya kekuatan politik, apalagi kekuatan jaringan oligarki, itu dia punya hak imunitas gitu. Ada privilege. Ya, privilege tertentu tidak bisa disentuh oleh hukum. Yang membuat publik terus bertanya-tanya adalah kecakapan politik Joko Widodo membaca situasi pasca lengser. Alih-alih menjadi bebek lumpuh setelah tidak lagi menjabat, Jokowi justru dinilai banyak kalangan masih memiliki pengaruh signifikan dalam simpul-simpul strategis kekuasaan negara. Persepsi publik berkembang bahwa kunci kendali lembaga penegak hukum, terutama KPK dan Polri, masih berada dalam orbit pengaruh politiknya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dinilai baru mengonsolidasikan sebagian kekuatan formal negara, seperti TNI dan Kejaksaan. Namun, bahkan pada titik ini pun, publik belum sepenuhnya yakin. Pasalnya, Jaksa Agung yang menjabat merupakan figur yang dipilih pada era Jokowi, dan Panglima TNI juga kerap dikaitkan dengan jejaring Solo. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan memang berada di bawah kendali langsung Presiden Prabowo, tetapi kementerian ini bukan institusi penegakan hukum. Kondisi ini memunculkan spekulasi politik yang sah dalam ruang demokrasi. Apakah transisi kekuasaan benar-benar diikuti oleh transisi kendali hukum? Ataukah kita sedang menyaksikan fenomena kekuasaan pasca jabatan di mana pengaruh politik tetap bekerja meski otoritas formal telah berakhir? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum tidak berhenti pada prosedur elektoral semata, tetapi juga menjangkau substansi, bahwa tidak ada satupun warga negara, termasuk mantan presiden, yang berada di luar jangkauan akuntabilitas hukum. Mengatakan bahwa
katanya di Indonesia itu ada buku putih gitu. Jadi antara presiden terpilih dengan mantan presiden itu ada buku putih yang hanya mereka yang tahu gitu. Artinya buku putih itu artinya mereka ya punya hak imunitas itu mungkin Ada ya. perjanjian Ada tersendiri. perjanjian tersendiri. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum, ceritanya begitu. Bisa iya, bisa tidak kan. Nah, ketika mereka punya hak imunitas itu, sehingga buku putih itu membuat mereka merasa aman. Nah, ini efeknya apa? Nanti akan jadi presiden serampangan, susuka hati, tidak redundansi, tidak kontemplasi, buat kebijakan menyengsarakan rakyat, buat aturan-aturan legacy yang menyusahkan rakyat. Karena apa? Karena mereka yakin aman-aman saja. Mereka tidak akan diperskarakan di kemudian hari oleh rakyatnya. Tidak akan dinepalkan, tidak akan ditersangkakan atau tidak diadili. Ini kan banyak contoh di negara-negara maju bahwa hukum itu tidak feodal. Indonesia kan banyak budaya Indonesia Timurnya, nggak enakan. Ini mantan presiden ini jelek buruknya kita maafkan saja. Dia pahlawan bagi kita, kan begitu di Indonesia. Dijaga kehormatannya. Ya, kehormatannya tetap Nama kita baik. jaga, terlepas dari kelebihan kekurangan, tapi pasti ada jasanya. Begitu di Indonesia budaya kita. Dia pahlawan. Memang banyak kesalahan, tapi juga banyak kebaikannya di Indonesia begitu. Jadi menghormati pahlawan gitu. Jadi mantan presiden itu memang menurut saya tidak, sehingga mereka efeknya adalah kebijakan keputusan politik nanti dia akan berbisnis ya, tidak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi lebih banyak jualan bisnis kan. Kenapa? Jadi mereka nggak akan mempertimbangkan resiko setelah tidak berkuasa karena dianggap aman. Faktanya di negara-negara maju seperti kita lihat hari ini terakhir, mantan Perdana Menteri Malaysia penjara 165 tahun ini. Bukan 5 tahun, 165 tahun. Ya, Najib Razak. Ini Malaysia samping kita nih. Tetangga. Nih, tetangga kita. Nah, kemudian ada juga kemarin Sarkozy, mantan presiden Prancis. Ini sudah 70 tahun usianya. Udah lama, jadi udah 20 tahun yang lalu jadi presiden di Prancis. Sekarang dieksekusi di penjara 5 tahun penjara. Mantan presiden Prancis. Belum yang di Korea Selatan itu paling banyak sekali itu Korea Selatan contohnya. Ya, mantan presidennya Park Geun-hye, Liu Myung-bak dan Roh Tae-wo di penjara karena kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Bahkan ada yang Park Geun-hye ini dijatuhi hukum 20 tahun penjara. Ini 3 mantan presiden di Korea Selatan. Nah, kalau kita geser lagi, misalnya Silvia Berlusconi, mantan Italia. Ya, Perdana Menteri. Perdana Menteri Italia. Kemudian ada Presiden Peru, Ollanta Humala. 2011-2016 pernah juga dihukum di penjara juga. Park Geun, Presiden Korea Selatan yang saya bilang tadi. Kemudian ada Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan, pernah di penjara juga. Ada juga Presiden Brazil, ya kan? Luiz da Silva. Luiz da Silva sekarang jadi presiden lagi. Bagus juga nih, udah divonis, terpilih lagi jadi presiden gitu di penjara. Nah, ini kan contoh-contoh bahwa di negara maju ketika hukum itu hukum itu egaliter, dia setara, setiap warga negara sama kedudukan di hukum, artinya presiden dengan rakyat tidak ada bedanya. Ketika ada celah hukum, dia melakukan kesalahan, keputusan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan legasinya yang menyusahkan rakyat atau korupsi atau gratifikasi dan seterusnya, di penjara. Nah, di Indonesia saya melihat memang budaya kita tuh sangat feodal itu. Jadi masih banyak rasa nggak enakan gitu kan. Kemudian belum hukum kita masih tunduk kepada oligarki kan, sehingga mereka tidak kuat untuk melawan sesuatu yang mereka ya biarkan saja. Oke. Udah, beberapa waktu lalu kan ada gerakan tangkap dan adili Jokowi terkait dengan dugaan kasus-kasus korupsi, baik oleh Jokowi sendiri, keluarganya atau kroninya kan. Beberapa elemen masyarakat sempat melakukan aksi itu di depan KPK. Bahkan ada beberapa juga yang secara individu sudah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, apakah kasus-kasus kepala negara, kepala pemerintahan di beberapa negara, terbaru di Malaysia, Najib Razak, bisa menjadi trigger di kita? Ya, ini kan pertanyaan menjadi siapa yang akan menjadi presiden pertama, mantan presiden pertama yang akan dalam sejarah Indonesia yang akan menghadapi proses hukum setelah lengser. Kan nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Itu kan sebenarnya berarti kan presiden kita bagus semua, negarawan semua. Mereka
patuh pada hukum, tidak melakukan pelanggaran. Kan itu artinya konteksnya. Artinya wibawa, harkat martabat bangsa, kita punya presiden yang relatifly tidak bermasalah secara hukum kan. Artinya setelah lengser pun dia tidak diproses secara hukum. Tidak ada dalam sejarahnya. Kecuali kita ada juga statement Direktur Negarawan Center Dr. Johan Silalahi bilang bahwa mantan Presiden Joko Widodo bisa menjadi presiden pertama dalam sejarah Indonesia menghadapi proses hukum setelah lengser. Tapi ini saya nggak yakin. Di Hari Anti Korupsi Internasional, pertanyaan lama kembali menggema. Apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka dari korupsi atau justru belum? Sejumlah massa menggelar aksi di depan gedung KPK, menyuarakan kegelisahan yang selama ini dianggap tak pernah tuntas. Bagi mereka, persoalan korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kejujuran, kebenaran, dan integritas negara. Dalam orasi yang disampaikan, muncul klaim mengejutkan terkait sebuah mesin kecerdasan buatan milik Universitas Gadjah Mada. Menurut pernyataan orator, mesin AI tersebut sempat menjawab bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lulus dari UGM. Klaim ini kemudian disebut berujung pada penghentian penggunaan mesin tersebut karena dianggap menyampaikan informasi yang tidak diinginkan. Bagi massa aksi, peristiwa ini dimaknai sebagai simbol. Bahkan teknologi pun diduga ditekan untuk tidak berkata jujur. Aksi ini juga menyoroti sikap aparat dan penegak hukum yang menurut pengakuan dalam orasi sering berada dalam posisi serba salah, menjalankan perintah meski bertentangan dengan nurani. Narasi ini diperkuat dengan tudingan bahwa laporan-laporan tertentu terkait dugaan pelanggaran justru tidak diproses, sementara masyarakat kecil dinilai lebih mudah tersentuh hukum. Fokus utama aksi tetap mengarah pada polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Pakar telematika Roy Suryo yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan klaim bahwa timnya telah memperoleh salinan ijazah dari KPU dan akan melakukan analisis keaslian. Ia menegaskan, sebagai mantan pejabat publik, Jokowi dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk membuka dokumen tersebut secara transparan demi mengakhiri kegaduhan publik. Selain itu, massa juga mendesak KPK agar berani memeriksa dugaan praktik korupsi yang melibatkan keluarga dan lingkaran kekuasaan, seraya menolak wacana perdamaian sebelum kebenaran dianggap benar-benar terungkap. Bagi mereka, tidak ada rekonsiliasi di atas kebohongan. Aksi ini ditutup dengan seruan bahwa jika keadilan tak kunjung ditegakkan di dunia, maka sejarah dan moral akan tetap mencatatnya. Di Hari Anti Korupsi Internasional, satu pesan ditegaskan kembali oleh massa. Perjuangan melawan korupsi belum selesai, dan Indonesia, menurut mereka, belum sepenuhnya merdeka. Aksi massa yang mengatasnamakan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor Gladiator digelar di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya terkait dugaan korupsi yang dinilai belum ditangani secara terbuka dan transparan. Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar KPK bekerja profesional, independen, dan tidak tebang pilih, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi negara. Selain isu dugaan korupsi, mereka juga menyoroti polemik dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Joko Widodo dan Gibran Rababuming Raka, serta mengkritik dugaan pelemahan KPK yang dianggap menghambat penegakan hukum. Di sisi lain, relawan pendukung Jokowi menyampaikan desakan kepada Polda Metro Jaya agar segera menuntaskan laporan terkait tudingan ijazah palsu. Mereka meminta penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap informasi yang dinilai menyesatkan publik. Sementara Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menyatakan pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk bersurat ke Mabes Polri dan DPR, serta menyiapkan aksi demonstrasi jika proses hukum dinilai berjalan di tempat.
Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum dalam sorotan tajam publik. Tekanan datang dari dua kubu yang berseberangan. Satu menuntut pembukaan dugaan kasus yang menyeret elit negara, sementara kubu lain mendesak penindakan terhadap pihak-pihak yang dituduh menyebarkan informasi bohong. Publik kini menanti, apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, tanpa standar ganda. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.